ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair dan sekarang Al-Kabirah Wahidah wal Arba'un, dosa besar yang ke-41 dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita ikuti yang dituliskan. Yang pertama diambil dari surat Al-Isra ayat 36. Allah SWT berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Wala taqfu, dan janganlah kamu ikuti ma laysa laka bihi ilmun, apa yang kamu tidak tahu dasarnya, kamu tidak tahu ilmunya. Ilmu di dalam masalah ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kamu tidak tahu ayat kayak begitu, hadis kayak begitu, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan diikuti. Itu ayat ini. Kenapa? Inna sam'a, karena pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Faedah global dari ayat ini bahwa agama itu harus ada dasarnya. Agama itu harus ada dasarnya. Semua urusan agama harus ada dasarnya. Yang tidak ada di dalam Quran, yang tidak ada di dalam Sunnah, maka tidak boleh diikuti, tidak boleh diambil sebagai dasar atau sebagai urusan agama. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, maka itu tidak termasuk urusan agama. Karena itu Imam Malik, dan Imam Malik itu masih di generasi awal Islam, yang mana Islam itu yang jaga adalah generasi awal ini. Nah, dan disabdakan oleh Rasulullah, generasi terbaik adalah generasiku, kemudian setelahnya, dan Imam Malik itu tabi'ut tabi'in, mengatakan malam yakun yauma idzin dinan falaisal yauma dinan, malam yakun yauma idzin dinan fal yauma laisa dinan. Yang di zaman itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diajarkan di dalam agama, maka di zaman kita itu bukan termasuk bagian dari agama. Agama itu baik masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah adalah yang diajarkan
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini jangan kamu ikuti yang kamu tahu bahwa tidak ada ayat kayak gitu, tidak ada hadis kayak gitu. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, pikiran, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah itu faedah pertama. Yang kedua, yang paling agung dari urusan agama ini adalah keyakinan. Yang paling pokok urusan agama ini adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah keimanan. Dan semua harus dibangun di atas keimanan. Keimanannya, keyakinannya benar, maka membangun sesuatu di atas yang benar. Apabila bangunannya benar, maka kebenaran dibangun di atas yang benar. Tapi kalau dasarnya salah, apapun yang dibangun di atas yang salah, itu jelek. Bangunannya bagus, tapi dibangun di atas dasar yang goncang. Nanti yang bagus itu roboh. Tidak bisa digunakan untuk mempertahankan diri. Nah jadi itu. Kalau seandainya orang bangun bangunan sebesar ini, bawahnya seperti apa? Oh, bawahnya itu tanah lumpur. Ya. Nah nanti baru ada apa sedikit retak-retak goncang, terus kemudian akhirnya hancur. Kenapa? Karena dasarnya batil. Dan itu sekedar gambaran. Intinya ibadah, akhlak, muamalah, semuanya jadi jelek apabila imannya atau keyakinannya jelek. Kalau imannya bagus, bangunannya jelek, bangunannya rusak, tapi imannya tetap utuh. Fondasinya bagus, tiangnya jelek. Pakai apa? Tiangnya pakai kayu yang sudah keropos. Nanti tiangnya roboh, fondasinya masih, amalannya batil, imannya tidak batil. Nah, kamu ibadahmu salah, harus kamu benarkan ibadahmu, tapi akidahnya masih baik. Nah, karena itu yang paling awal, yang paling pokok, iman itu harus benar, dan tidak boleh keimanan itu tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena itu prinsip yang pertama, bahwa harus mengikuti segala keyakinan, harus mengikuti yang ada dasarnya, dan semua batil apabila dasarnya batil. Kaitannya dengan babnya tadi apa? Belum kita sebutkan tadi. Tasdiqul kahin wal munajjim, membenarkan dukun dan tukang ramal. Itu judulnya. Membenarkan dukun dan tukang, itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan kalau kita merujuk ke pembahasan awal, dosa besar itu bisa membatalkan iman. Dan kalau imannya batal, maka semua ibadah, muamalahnya yang di hadapan Allah sudah benar jadi batal. Nah, dan kepercayaan kepada dukun atau mempercayai dukun dan tukang ramal itu dosa besar, bisa sampai membatalkan iman, dan bisa jadi tidak sedalam itu sehingga iman tidak sampai batal. Dan intinya bahwa termasuk dosa besar. Adapun pembagian dosa besar sudah kita ketahui, bisa sampai membatalkan iman, bisa tidak sampai membatalkan iman, tergantung tingkatan orang itu terhadap dosa yang sedang dia lakukan tersebut. Nah, ayat yang pertama surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kamu jangan mengikuti yang kamu tahu bahwa tidak ada ayat, tidak ada hadis seperti itu. Intinya tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan dukun itu definisinya, al-kahin definisinya adalah alladzi yadda'i ma'rifatal ghaib,
yang mengaku mengetahui masalah yang gaib. Dan yang dimaksud dengan mengaku di sini tidak berarti dia mengatakan saya tahu yang gaib, tidak berarti begitu. Tapi yang penting dia berbicara tentang yang gaib tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, maka berarti masuk di dalam bab mengaku mengetahui yang gaib, akhirnya dia berbicara seperti itu. Dan termasuk yang gaib yang paling pokok yang berkaitan dengan dukun adalah hal yang belum terjadi. Hal yang belum terjadi. Termasuk bab yang gaib yang paling umum, yang paling banyak dibahas di dalam Islam tentang perdukunan adalah hal yang akan datang atau hal yang belum terjadi. Kalau sampai berbicara tentang hal yang belum terjadi, berarti itu adalah dukun. Adapun kata di dalam hadis yang semisal dengan kahin adalah arraf dan al-munajjim. Arraf di zaman jahiliyah dan di zaman tatkala Islam datang artinya adalah orang yang mengetahui barang yang sudah ada tapi tidak ada di hadapannya. Yang umum yang disebutkan adalah semisal dengan barang yang hilang. Barangnya ada, tapi di mana dia? Nah itu kalau orang itu hilang, orang itu kehilangan, kemudian kepingin tanya di zaman jahiliyah, tanyanya ke orang yang dikenal arraf. Kalau kahin itu yang gaib, utamanya adalah seperti barang atau hal-hal yang belum terjadi atau yang akan datang. Nah kalau arraf itu barangnya sesungguhnya ada. Nah, orang yang kehilangan barang menanyakan kepadanya. Bukan berarti harus kehilangan barang, misalnya datang ke daerah lain terus menanyakan rumahnya atau menanyakan keberadaannya di mana dan tidak ada alamatnya. Misalnya kalau di zaman sekarang dari Surabaya datang ke Malang, terus wah saya mau cari rumahnya saudara kandung saya yang pindah ke Malang, alamatnya, tidak tahu alamatnya. Oh, kalau gitu ya nggak ada yang bisa menunjukkan, tanya kepada fulan yang biasa mengetahui hal yang kayak gitu. Nah itu namanya arraf. Dan itu juga dosa besar. Dan munajjim. Munajjim seperti yang diangkat di dalam bahasan kita ini, yaitu orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib didasarkan dengan perbintangan. Nah, setelah Islam semakin lama, akhirnya kebatilan di dalam hal ini menjadi saling masuk satu ke yang lain. Apa maksudnya? Tanya barang yang hilang atau yang semisal ke dukun. Padahal di zaman jahiliyah dan di zaman Islam tatkala dijelaskan hukumnya, dukun itu yang mengetahui yang gaib tadi itu. Nah, terus lama-lama barang hilang tanya ke dukun. Dukunnya jawab. Dan orang menanyakan nasibnya yang akan datang, tanya ke arraf. Tanya ke arraf. Arraf tadi itu asalnya adalah yang biasa menjawab barang-barang hilang atau alamat yang tidak diketahui itu. Nah, akhirnya saling masuk. Nah, barang hilang tanya kepada orang yang awalnya dikenal munajjim. Nah, lama-lama saling masuk dan akhirnya setelah tambah jauh dari Islam, nah maka sudah gampangannya campur semuanya. Mau tanya masalah yang gaib, mau tanya masalah nasib, mau tanya masalah barang hilang, mau kepingin dapat jodoh, itu sudah jadi satu. Mau munajjim, mau arraf, mau kahin itu jadi satu. Nah maka pembahasannya tinggal masalah dasar. Masalah dasar. Kalau kamu bertanya tentang yang gaib dan kamu percaya, gitu, jawaban orang itu meskipun dia itu tidak dikenal dukun, dikenalnya adalah orang yang taat beribadah, sama saja. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan bahwa yang tahu yang gaib hanya Allah, dan berkepercayaan
selain Allah mengetahui yang gaib itu adalah kesyirikan. Nah, karena itu meskipun yang ditanya itu orang yang dikenal ahli ibadah atau ustadz atau kiai atau ulama, sama saja. Yang penting kamu tanya masalah yang gaib terus dijawab, ya berarti itu hukumnya sama dengan kahin, sama dengan dukun. Dan kalau kamu percaya maka kamu telah menyekutukan Allah, berpemahaman selain Allah mengetahui yang gaib. Nah, itu pembahasan dasarnya. Nah, kita kembali ke ini. Nah, apa dasarnya di dalam Al-Quran? Itu kalau dasarnya yang tahu yang gaib hanya Allah. Nah, itu sifat Allah. Allah SWT berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada siapapun di langit, siapapun di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Nah, karena itu ini berarti sifat khusus untuk Allah, satu-satunya yang tahu yang gaib adalah Allah. Kalau sampai berpemahaman selain Allah ada yang dianggap mengetahui yang gaib, berarti menyekutukan Allah di dalam sifat ini. Dan itu menyekutukan Allah di dalam bab tauhidul asma'i was sifat. Dan banyak ayatnya. Salah satu ayat lagi di akhir surat Luqman Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Rasulullah SAW bersabda, "Mafatihul ghaibi khams." Itu kunci hal-hal yang gaib itu 5. Nah, bacalah firman Allah, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya pada Allah. Wa yunazzilul ghaith, dan pengetahuan tentang yang menurunkan hujan itu hanya Allah, yang berkaitan dengan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan siapapun tidak tahu selain Allah apa yang akan dikerjakan besok. Nah itu, jadi kalau Bapak belum punya rencana Bapak besok setelah subuh ngapain? Tidak ada yang tahu. Ya, yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Manusia berencana, iya, tapi belum tentu terwujud. Ya, belum tentu terwujud. Karena itu kalau rencana itu sudah matang, diberi petunjuk di dalam Al-Quran, ucapkanlah insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali seorang pun mengatakan, sungguh saya besok begini, meskipun rencananya sudah matang, kecuali dengan menyertai insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah itu, wa ma tadri nafsum madza taksibut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan yang kelima, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Nah intinya bahwa yang tahu yang gaib hanya Allah. Lalu bab kita yaitu Al-Kabair yang ke-41, membenarkan dukun dan tukang ramal itu termasuk dosa besar. Apa dukun itu? Yaitu yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah, orang yang mengetahui yang gaib. Dan itu kebatilan. Dan membenarkan itu termasuk dosa besar. Dosa besar di sini kesyirikan, kekufuran, membatalkan iman atau enggak. Orang tertentu sampai kufrun akbar yang membatalkan iman, dan orang tertentu bisa jadi tidak sampai setingkat itu. Nah, tergantung keyakinan pada orang yang membenarkan dukun itu, tingkatannya sampai seberapa. Dasarnya tadi yang pertama surat Al-Isra ayat 36, orang Islam tidak boleh mengikuti di dalam masalah agama yang tidak ada dalilnya, tidak boleh diikuti. Dan
ucapan dukun terhadap hal-hal yang gaib itu tidak ada dalilnya, maka tidak boleh diikuti. Mengikuti dosa besar kalau dia sampai pada tingkatan yakin bahwa dukun itu membicarakan yang gaib dan dia tahu, maka itu kufrun akbar, syirkun akbar. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, nah maka tidak sampai syirik besar. Itu kaitannya dengan bab yang kedua. Waqala, dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya di antara prasangka itu adalah dosa. Maksudnya itu sesuatu yang dosa. Dzan tidak semuanya dosa. Prasangka tidak semua dosa. Nah, berprasangka, wah besok akan begini. Nah, prasangkanya sangat kuat sampai pada mendekati keyakinan, wah keyakinan besok akan terjadi begini. Itu adalah dosa. Kenapa? Karena yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wah nasibmu besok begini, mantap saya, 100%, 95%. Meskipun tidak 100%, nah itu namanya. Jadi dzan itu apa? Dzan itu keyakinan yang prosentasenya lebih dari 50%, kurang dari 100%. Karena itu seandainya kita belajar usul fikih terus seperti apa persentase itu? Mulai 51% sampai 99%. Nah, kemungkinan salahnya itu sangat rendah, berarti tidak 100% keyakinannya. Nah, tapi bimbang apa enggak? Betul-betul antara ini dan ini itu enggak ada bedanya. Nah, kalau enggak lebih kuat sedikit. Nah, itu namanya 51 sampai 99. Dan itu di dalam bab agama yang ada dasarnya, kemudian pemahamannya segitu itu dijadikan dasar. Baik di dalam bab keimanan, di dalam bab akhlak, di dalam bab ibadah, dalam bab akhlak, dalam bab muamalah. Contoh dalam bab ibadah. Kalau orang yang perutnya sakit, sedang sholat, perutnya sakit, kembung dan semisalnya, kemudian bunyi. Lalu yang sholat ini, gitu, ketika kayak gitu, setan akan meniup-niup pantatnya. Ini hadis Rasulullah. Maka orang yang sholat itu akhirnya muncul terbawa oleh keadaan dan oleh bisikan setan dan oleh tipuan setan. Ini batal apa enggak? Perutnya bunyi dan kayaknya di pantatnya ada dingin-dingin, itu tiupan setan gitu ya. Nah, tapi kok enggak jelas angin keluar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidariha. Enggak boleh sholatnya dibatalkan, harus diteruskan sampai ia mendengar suara yang biasa keluar dari lubang belakang tatkala mengeluarkan angin, sampai ia dengar suara, atau enggak mendengar suara tapi bau ada yang biasanya dia cium tatkala buang angin dari lubang belakang. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam Islam al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu apa? Yakin itu yang keyakinan berdasarkan dengan dasar yang benar 100%, itu namanya yakin. Tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nah, ini masih ragu-ragu, ini batal apa enggak? Nah, itu tidak boleh dijadikan pegangan. Sebelum ragu-ragu ini kamu punya wudu. Oh iya, waktu mau mulai sholat tadi punya wudu. Nah, ini batal apa enggak? Ini enggak jelas. Yang enggak jelas enggak boleh merusak atau membatalkan yang sudah yakin. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu yang syak. Gitu. Terus kalau orang itu dalam kondisi kayak gini, ini wudunya masih
wudhunya masih mantap, belum batal apa enggak? Bisa saja sudah ada kondisi kayak gitu, daripada nanti sholat lagi itu was-was muncul kayak gini. Nah itu ya, wudhu lagi saja. Nah itu kalau waktunya belum mulai sholat, itu lebih bagus untuk menghilangkan was-was. Contoh lagi, kalau sholat dapat 3 atau dapat 4, sholat duhur ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, gitu. Nah maka diperintah untuk mengambil yang lebih kuat. Yang lebih kuat adalah 3. Yang lebih kuat adalah 3. Kenapa? Karena kalau 3 dan 4, loh, apa enggak kedua? Loh, kalau kedua jelas enggak. Kenapa? Karena tadi sudah tahiyat awal. Ingat gitu ya. Nah, terus ini dalam keadaan berdiri itu, apalagi enggak sekedar tahiyat awal. Ingat tadi baca wasyamsi wa duhaha. Yang kedua baca walaili idza yaghsha, surat berikutnya. Jadi betul-betul kalau 2 enggak. Kenapa? Sekarang sudah posisi berdiri, tadi sudah tahiyat awal, tapi apakah ini baru ketiga atau keempat? Nah itu diambil yang yakin dan sholatmu bertambah keempat enggak. Itu gampangannya setengah-setengah, enggak bisa dijadikan dasar. Nah, betul apa enggak? Kalau seandainya itu orang itu harus pasti gitu. Nah, maka itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena sholat tidak boleh ada tambahan. Ini pasti. Yang ketiga ini sudah, bahkan bisa jadi ini yang keempat. Tapi yang keempat ini karena enggak mantap atau zonnya enggak kuat, maka dikalahkan. Lah sekarang kalau enggak mantap, kalau ini keempat tapi maksudnya enggak yakin 100%, enggak sadar secara penuh, tapi kayaknya jauh lebih kuat ini keempat dibandingkan dengan ini ketiga. Kenapa? Karena tahiyat awal itu sudah cukup lama. Gitu. Nah ini posisinya berdiri, tapi betul-betul enggak ingat bahwa ini baru ketiga atau keempat. Tapi jauh lebih mantap, misalnya 60 atau 70% ini keempat. Nah itu jadinya keempat atau yang ketiga. Kalau kayak gitu maka harus ngambil yang lebih kuat. Kalau syak tengah-tengah itu tidak boleh jadikan dasar, tapi kalau lebih kuat, misalnya begini, tadi itu, ini berdiri, ini ketiga atau keempat, sudah selesai baca Fatihah, ruku, tidak sampai sujud. Nah ini, kalau dianggap ini ketiga kok lama sekali, tahiyat awal tadi sudah sangat lama, sudah cukup lama. Seandainya ini ketiga, mestinya tidak lama-lama kayak gini. Nah akhirnya dalam hati itu lebih kuat yang keempat, meskipun tidak yakin, maka harus ngambil yang keempat. Kenapa? Karena zon itu apa? Prasangka itu kalau cukup kuat itu dasar di dalam agama. Tidak ada yang yakin apa? Yang yakin itu ada dasarnya, pemahamannya mantap 100%. Nah itu, bahkan di dalam masalah akidah, di dalam masalah keimanan, yang bukan keimanan yang sangat pokok, sangat dasar, itu banyak diperintah berpegang yang seperti itu. Apalagi di dalam masalah yang bukan keimanan. Nah jadi seperti itu yang berkaitan dengan zon. Dan ayat kita sekarang, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya zon itu macam-macam. Sebagian zon maksudnya di antara bab-bab yang zon yang berkaitan dengan prasangka itu dosa. Nah seperti apa ini? Sesungguhnya dukun berbicara tentang yang gaib itu tidak ada dasarnya, itu hanya prasangka dan itu dosa, itu tidak boleh diikuti. Nah, apa ada zon yang enggak dosa? Tadi kita ceritakan zon
Di dalam bab-bab misalnya kayak keraguan berapa rokaat, itu kalau kuat itu dipegang. Wah ini meskipun lupa rokaat pertama, rokaat kedua, tapi jauh lebih kuat ini rokaat kedua. Misalnya sholat subuh, maka nanti rokaat pertama baca apa? Nggak ingat. Rokaat kedua baca apa? Nggak ingat. Tapi ini cukup kuat bahwa ini sujud di rokaat yang kedua. Maka nggak berdiri lagi. Kenapa? Karena meskipun nggak yakin, yakin itu 100%. Meskipun tidak yakin, jauh lebih kuat ini rokaat kedua daripada rokaat pertama. Itu zon, tapi zon ar-rajih namanya. Gitu. Jadi marotibul idrok itu 6. Tingkatan pembahasan tentang tahu atau tidak tahu itu 6. Yang paling tinggi adalah yakin. Yakin itu mengetahui 100%. Contohnya apa? Contohnya dalam ibadah mengetahui jumlah rokaat, saya sholat ini sudah rokaat ketiga. Kenapa? Saya betul-betul ingat rokaat pertama baca kulhu, yang kedua rokaat kedua ingat baca qul a'udzu birabbin nas, ingat tahiyat awal, sekarang posisi berdiri sholat maghrib. Maka itu namanya yakin bahwa dia rokaat ketiga, 100%. Tidak ada keraguan sedikit pun. Nah itu yakin 100%. Yang kedua adalah dhannur rajih. Dalam masalah fikih semua khilaf ahlus sunnah, yang ini rajih, yang ini lemah. Yang rajih itu tingkatannya di bawah 100%, di atas 51, di atas 50%. 51 sampai 99. Itu namanya rajih. Yang kurang dari 50, nah, itu namanya wahm dalam maratibul idrak ini. Jadi intinya ada roji. Yang ketiga adalah syak. Syak itu apa? Syak itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu antara iya dan enggak. Itu imbang. Karena itu gampangnya itu 50%. Betul apa enggak? Setengah-setengah. Bisa betul, bisa salah. Nah itu kalau tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah, digambarkan itu antara betul atau salah, itu 50%. Itu disebut dengan syak. Syak di dalam agama tidak boleh sama sekali dijadikan dasar. Nah itu. Nah, terus seandainya orang itu menghadapi masalah yang betul-betul syak, itu tidak boleh dipegang, dan caramu adalah ngambil seperti apa sebelumnya. Yang lebih lemah daripada syak adalah wahm. Apa wahm itu? Maklumatnya itu prosentasenya lebih besar salah dibandingkan benarnya. Kalau contohnya di dalam masalah sholat, ini rakaat ketiga atau keempat? Ya, bisa ketiga, bisa keempat ini. Gitu. Tadi sudah tahiyat awal, tapi lebih mantap, lebih tinggi mana kemantapan antara ketiga dan keempat? Kalau lebih tinggi keempat berarti ketiga itu lebih lemah. Kalau lebih tinggi ketiga berarti yang keempat itu lebih lemah. Nah, yang lebih lemah itu namanya wahm. Wahm. Kalau di dalam khilaf ulama, rojih lebih kuat, marjuh gitu. Lebih dilemahkan, dikalahkan. Nah itu yang disebut dengan wahm tadi itu. Yaitu mengetahui sesuatu tapi pengetahuannya itu marjuh, lebih dilemahkan dibandingkan dengan lawannya. Yang kelima adalah jahil. Jahil itu apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Kamu ngerti jumlah rakaat sholat maghrib itu berapa? Baru masuk Islam, nggak ngerti. Ngertinya hanya orang Islam itu ada kewajiban sholat. Nah, sholat iya pernah dengar. Berapa rakaat? Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali itu disebut dengan jahil. Nah itu yang kelima. Dan yang paling rendah adalah jahlun murakkab. Apa jahlun murakkab itu? Merasa tahu tapi maklumatnya itu tidak ada dasarnya sama sekali.
nggak ada dasarnya sama sekali. Itu adalah jahlun murakkab. Merasa tahu, pengetahuannya ngawur, nggak ada dasarnya. Meskipun nggak ada dasarnya, saya misalnya begini, contohnya begini. Orang mau naik gunung, jalan itu hanya ada jalan setapak. Atau di tengah hutan jalan itu ada jalan setapak. Tiba-tiba jalan itu nanti bahasa Jawanya ngepang. Ngepang itu nyabang. Gitu. Kamu tahu yang betul kanan apa kiri? Enggak tahu, tapi udah. Saya mantep yang ini aja. Nah itu. Ini. Terus orang yang ke situ itu salah itu. Yang betul ke sini padahal enggak punya dasar sama sekali. Nah, menyalahkan yang satu dan menganggap yang satu benar tanpa dasar, maka anggapan itu dalam marotibul idrok, dalam tingkatan pengetahuan itu namanya jahlun murakkab. Nah harusnya bagaimana? Harusnya gini, wah firasat saya kok ke sini. Nah itu ngikuti firasat, dan agama itu bukan firasat. Karena itu tidak boleh dijadikan dasar agama. Agama tidak boleh pakai firasat. Untuk memilih sesuatu, itu orang itu nggak tahu kalau masalahnya bukan agama, nggak masalah. Nggak masalah. Oh tadi firasat saya ke sini, akhirnya saya ikut ternyata tersesat. Lah kalau seandainya milih ke sana, nggak mungkin lah, wong firasat nggak cocok ke situ kok. Nah kan gitu. Nah itu dalam urusan dunia. Itu intinya bahwa marotib. Nah ada zon. Dukun berbicara atau orang berbicara tentang yang gaib atau tentang yang akan datang, itu bagian dari macam-macam zon, dan di dalam masalah keimanan itu harus ditinggal. Apabila dia tidak meninggalkan hal itu dosa besar di dalam agama. Nah jadi kalau kita sudah paham tentang marotibul idrok tadi itu ya. Jadi itu namanya adalah zon. Macam-macam zon itu kayak begini. Apa zon tadi itu? Yaitu hanya sekedar punya kemantapan dukun ketika dukun, nasib saya tahun depan kayak apa? Saya jualan rugi terus, bangkrut terus. Nah, saya mau ancang-ancang berhenti, beralih kerjaan, tapi itu perlu dicoba sekali lagi apa enggak. Nah saya tanya dulu, nasib saya tahun ini itu saya dagang lagi, rugi lagi apa untung, atau saya langsung beralih ke tani, misalnya begitu. Nah kalau dukun itu membicarakan, kalau kamu dagang lagi itu kamu besok akan begini, dasarnya apa? Enggak ada, hanya sekedar zon-zon dari prasangka-prasangka tadi itu. Nah, sesungguhnya prasangka yang kayak gitu, prasangka yang membicarakan tentang yang akan datang, itu adalah zon yang ism, itu adalah dosa. Itu tidak boleh diikuti di dalam masalah keimanan, di dalam masalah agama yang berkaitan dengan keimanan, bukan amalan tapi keimanan. Itu masuknya di dalam bab kesyirikan, tidak boleh diikuti. Itu kaitannya dengan bab kita. Yang ketiga, waqala ta'ala, dan Allah berfirman, alimul ghaibi, Allah lah yang tahu yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, Allah tidak menampakkan, tidak memberitahukan yang gaib itu kepada seorang pun, illa manirtadha mir rasulin, kecuali beberapa yang gaib Allah beritahukan kepada di antara rasulnya. Diperhatikan di sini. Tidak ada yang tahu yang gaib. Kalau ayat yang tadi kita angkat, siapapun di langit, siapapun di bumi, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Terus di sini, hanya Allah lah yang tahu yang gaib. Allah tidak menampakkan kepada seorang pun, tidak menampakkan, tidak memberitahukan kepada seorang pun kecuali kepada sebagian rasulnya. Apa maksudnya?
sebagian yang gaib ada yang Allah beritakan kepada sebagian rasulnya. Nabi Nuh diberitahukan sedikit hal yang gaib. Nabi Ibrahim diberitahukan sedikit hal yang gaib. Rasulullah SAW diberitahu sebagian hal yang gaib. Tatkala mengetahui sebagian tidak berarti dia tahu yang gaib, tapi karena sedikit itu Allah beritahukan kepada Rasulnya. Karena itu ketika Rasul membicarakan yang gaib wajib diimani. Kenapa? Karena Rasul itu as-shadiq al-masduq, orang yang jujur yang harus dibenarkan. Rasul itu menyampaikan tidak dari dirinya, tapi dari Allah. Nah karena itu di dalam bab ini, Allah berfirman Rasul tidak tahu yang gaib. Lah kok Rasul beberapa hadisnya mengatakan hal yang gaib? Nah, itu diberitahu oleh Allah masalah itu. Nah jadi itu diberitahu oleh Allah dalam masalah itu, akhirnya disampaikan, dan yang dari Rasul wajib diimani. Nah lah kalau ayat ini yang bukan Rasul tidak diberitahu dan Rasul sudah tidak ada, nah maka berita tentang yang gaib dari siapapun tidak boleh diterima. Membenarkan siapapun yang berbicara yang gaib bukan Rasul tidak ada. Kalau tinggalan Rasul adalah Quran dan hadis, Quran dan Sunnah. Kalau ada ayatnya diimani, kalau ada hadisnya diimani, kalau tidak ada tidak boleh mempercayai hal yang gaib dari siapapun. Mempercayainya itu dosa besar, bahkan bisa-bisa tingkatan dosa besarnya sampai syirik akbar, kufurun akbar yang membatalkan iman. Kemudian hadis secara umum lebih rinci. Diriwayatkan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan." Barang siapa yang datang ke arraf artinya orang pinter. Au kahinan atau kahin. Tadi sudah kita jelaskan di zaman jahiliyah dan di zaman generasi awal Islam, makna kahin adalah orang yang berbicara tentang yang gaib. Kalau arraf, orang yang berbicara secara umum menjawab dari pertanyaan orang. Di zaman itu pembicaraannya adalah menjawab pertanyaan orang. Nah, kalau arraf itu orang yang biasa menjawab barang-barang yang hilang atau alamat keberadaan orang gitu. Alamatnya ini dia tidak tahu, tapi itu nggak ada di daerah sini, adanya di daerah sana. Nah, jadi kayak gitu ya. Tapi barangnya ada, itu arraf. Tapi setelah Islam tambah jauh masanya, nah kemungkaran gitu dan dosa ini akhirnya saling masuk satu ke yang lain. Arraf, kahin akhirnya gitu banyak masuk. Yang dikenal kahin ternyata didatangi untuk ditanya barang-barang yang hilang. Arraf, yang dikenal arraf ternyata ada orang datang menanyakan tentang nasibnya yang akan datang dan juga akhirnya jawab. Nah akhirnya saling masuk gitu ya. Nah itu arraf dan kain di zaman sekarang, dan yang semisal dengan itu sangat banyak. Misal gitu ya. Jimat itu di zaman jahiliyah, di zaman Islam itu maknanya yang satu dengan yang lain beda. Lafadz yang satu dengan yang lain beda, maknanya beda gitu. Kalau tamimah yang artinya sampai sekarang nggak berubah yaitu jimat. Nah itu yang biasa dikalungkan. Adapun apabila tidak dikalungkan, ditaruh di jendela atau ditaruh di kasur atau dipendam di bawah pohon, itu ada namanya sendiri. Nah setelah jauh masanya dari generasi awal Islam, akhirnya semua itu di zaman sekarang akhirnya semuanya disebut jimat. Yang penting benda gitu, datangnya dari siapapun, benda dianggap bahwa dengan benda ini
diharapkan mendapatkan manfaat, terhindar dari madharat, ya. Nah, maka benda itu disebut dengan jimat. Contoh, ya, itu di sawah itu ada orang yang ngambil cabangnya pohon bambu, terus ditancapkan, dikasih daun pisang yang kering, yang utuh. Utuh itu dari pelepahnya sampai daunnya itu nggak kepotong gitu ya. Itu loh, kenapa kok gitu? Kalau pakai daun pohon mangga atau pohon itu, loh enggak, harus pohon pisang. Kenapa? Ada kepercayaan supaya begini gitu ya. Nah, itu namanya oleh mubalik itu masuk di dalam bab jimat. Kenapa? Karena dengan benda ini diharapkan mendapatkan manfaat atau terhindar dari madharat. Di zaman jahiliyah, di zaman Islam datang membahas masalah jimat, hukumnya seperti apa, dan jimat itu apa? Jimat itu yang dikalungkan. Kalau bukan dikalungkan namanya bukan jimat. Tapi di zaman sekarang, oh itu meskipun namanya beda-beda, tapi semuanya masuk dalam bab jimat. Nah, itu perubahan istilah, tapi hukum dan hakikatnya tetap sama. Nah, itu arraf dan kahin itu di zaman jahiliyah, di zaman Islam dibedakan, tapi di zaman sekarang semuanya sama karena kenyataannya di hampir semua daerah seperti itu. Yang menanyakan barang hilang, yang menanyakan nasib, itu yang dituju tetap sama. Nah, itu man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia dinyatakan kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Apa yang Allah turunkan pada Rasulullah? Quran. Apa yang Allah turunkan pada Rasulullah? Islam. Agama sama saja. Jadi menjawab Quran juga benar, menjawab agama Islam sama saja, gitu ya. Nah, kufur terhadap Quran, kufur terhadap Islam, itu kufur yang membatalkan. Nah, dia tidak mau beriman kepada Islam. Loh, kalau gitu agamanya apa? Ya bukan Islam. Tidak mau Islam, tidak mau Quran. Ya kalau gitu bukan Islam, imannya batal. Yang datang ke dukun, ke arraf, membenarkan ucapannya, faqad, maka sungguh kafaro, kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Nah, tapi ada hadis yang tidak sampai kafir ternyata. Nah, karena itu apa bedanya? Bedanya tergantung kepercayaan orang yang satu dengan orang yang lain itu sampai setingkat apa. Nah, itu. Karena itu hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita urutkan yang dituliskan oleh Imam Madzhabi, hadis yang enggak sampai kafir nanti di belakang. Udah. Hadis yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam subihata lailatin mutirah. Rasulullah SAW bersabda di pagi hari yang malamnya turun hujan. Dan ini kisah urutnya adalah Rasulullah sedang dalam safar bersama para sahabat. Setelah sholat subuh yang tadi malamnya hujan, Rasulullah SAW setelah sholat subuh bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Pagi ini hambaku ada yang beriman dan ada yang jadi kafir. Ada yang jadi kafir. Faman qala mudirna bi fadlillahi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi. Siapa yang pikirannya kita diberi hujan tadi malam karena keutamaan Allah, Allah berikan hujan kepada kita, maka dia beriman kepadaku dan mengkufuri perbintangan.
Wa man qala, dan siapa yang berkata, yang berpemahaman, mutirna binawi kata wa kata, kita diberi hujan, kita dihujani itu karena bintang itu, karena bintang itu. Kepercayaan orang, wah bintang itu keluar berdampingan dengan bintang ini, wah berarti hujan. Nah, dan tingkat-tingkat pemahaman tentang tanjim, kepercayaan terhadap perbintangan, gitu. Yang pikirannya kayak gitu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi, maka orang itu kufur kepadaku, imannya kepada bintang. Nah, dan pembahasan tentang kepercayaan seperti ini, ada yang sampai membatalkan iman, ada yang tidak sampai membatalkan iman, dan itu dibahas dengan dalilnya masing-masing di dalam kitab Tauhid tentang tanjim, tentang perbintangan, yang berkeyakinan bahwa bintang itu ikut serta di dalam mengurus atau mengatur atau menurunkan hujan, akhirnya sampai pada tingkatan ada orang yang menyembah bintang seperti menyembah matahari. Nah, maka itu kekufuran, kesyirikan yang membatalkan iman. Dan ada yang mengatakan itu hanya sebab atau tanda. Oh, sebab bintang itu keluar, akhirnya hujan itu turun. Oh, itu tanda bahwa hujan akan turun. Dan dua-duanya termasuk kesyirikan, dan dua-duanya meskipun dua-duanya bukan syirik akbar, tapi itu juga ada bedanya. Ini lebih parah atau lebih besar dosanya daripada yang seperti ini. Nah itu, jadi perbintangan ada yang membatalkan Islam, ada yang tidak sampai membatalkan Islam. Nah jadi itu. Nah di sini juga itu, dan ini juga berkaitan dengan tanjim tadi. Karena itu orang yang berbicara tentang perbintangan tidak boleh diterima, tidak boleh dipercaya. Mempercayainya itu termasuk dosa besar. Dosa besar bisa sampai membatalkan Islam, dan ada yang tidak sampai membatalkan Islam. Terakhir, waqala sallallahu man ata arrafan fasa'aluhu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang ke arraf, tadi kan ke arraf dan ke kahin gitu ya, sekarang yang datang ke arraf lalu membenarkan ucapannya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Penjelasan ulama Ahlus Sunnah yang paling banyak itu berarti imannya tidak batal dan dosanya besar, dan termasuk hukuman baginya sholatnya selama 40 hari yang harusnya benar, yang harusnya diterima oleh Allah, hanya menggugurkan kewajiban dan tidak dapat apapun dari sholatnya. Dan itu apabila sholatnya benar. Apabila sholatnya tidak benar, nah maka tidak diterimanya bukan karena datang ke Araf, tapi karena tidak benarnya. Oh, sholatnya tidak benar. Seperti orang puasa, disabdakan oleh Rasulullah, Allah tidak butuh puasanya apabila tidak bisa menahan ucapan dosa, perbuatan dosa. Di hadis yang lain, dia puasa hanya dapat lapar dan haus. Dan semua ulama Ahlus Sunnah di dalam hadis ini mengatakan puasanya tetap menggugurkan kewajiban, tidak wajib qadha. Jadi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang puasanya hanya dapat lapar dan haus. Wajib qadha apa enggak? Semua ulama Ahlus Sunnah mengatakan hadis ini tidak memerintahkan wajib qadha. Enggak wajib qadha. Puasa Ramadan seperti apa itu? Di hadis yang lain, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syaraba. Yang puasa tidak bisa meninggalkan ucapan dosa, perbuatan dosa. Allah tidak butuh puasanya orang seperti itu. Dan semua ulama berpemahaman bahwa hadis ini bukan bab puasanya batal wajib wudu. Tidak wajib wudu, tapi tidak dapat apa-apa, dapatnya hanya menggugurkan kewajiban, sehingga nggak wajib qadha. Padahal puasa itu ibadah yang janji dari Allah
Itu tidak bisa dibayangkan saking besarnya. Bagaimana itu? Itu pahala yang besar sampai Allah akan balas langsung tanpa perantara. Itu ibadah yang untuk Allah. Itu mendapatkan pahala sampai nanti masuk ke surga pintu khusus, menghapuskan dosa, jadi syafaat di hari kiamat. Tapi di sini nggak dapat apapun dari puasanya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa ada ibadah-ibadah yang seperti ini, dan hadis yang berkaitan dengan bab kita, tidak diterima sholatnya 40 hari. Pemahamannya yang paling utama adalah sholatnya benar, tapi sebagai hukuman datang ke Arraf tidak diterima, tidak mendapatkan apa-apa oleh Allah, dari Allah SWT. Nah, bagaimana kalau sholatnya jelek? Kalau sholatnya jelek tidak diterima karena jeleknya, maka belum menutupi dosanya yang datang ke Arraf 40 hari. Jadi misalnya dia datang ke Arraf terus membenarkan dan tidak sampai kafir, di antara hukumannya sholatmu yang benar 40 hari itu tidak diterima oleh Allah SWT sebagai hukuman datang ke Arraf. Dan ini menunjukkan dosa besar. Mungkin itu yang bisa kita baca, dan itu juga yang akhir dari yang diangkat oleh Imam Al-Zahabi. Nah, dan dari pelajaran ini maka wajib berkeyakinan dukun, Arraf dan semisalnya itu adalah hal yang merusak Islam, tidak boleh dipercayai apalagi sampai datang kepadanya. Dan hal-hal yang seperti ini kalau diajarkan semakin menyebar, maka kalau Islam itu datang, ajaran Islam ini datang dan diterima, maka kebatilan itu pasti akan hilang. Kalau Islam itu tidak diajarkan, kebatilan itu pasti akan tambah muncul, tambah besar. Dan memang seperti itu ketetapan Allah di muka bumi ini. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Islam datang, kebatilan akan hilang. Tapi kalau Islam ini tidak diajarkan, tidak dipegang, tidak diamalkan, maka jalannya dunia ini tambah batil. Dan kalau Islam atau kebaikan itu sudah habis di muka bumi, maka akan kiamat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Karena sudah cukup siang, langsung nggak pakai datang tapi percaya, bagaimana? Nah, tetap hukumnya sama, mempercayai. Orang berbicara tentang yang gaib bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Tingkatannya tergantung kepercayaannya sampai seberapa. Kalau tingkatannya sampai pada tingkatan yang membatalkan iman, imannya batal. Kalau enggak, maka tidak bisa membatalkan iman. Yang kedua, meskipun tidak berkepercayaan, hal-hal seperti itu semakin dilihat, semakin menimbulkan syubhat, dan syubhat itu melemahkan iman. Karena itu meskipun saya tidak percaya, asik aja, itu sudah dosa, dan itu sudah melemahkan iman. Nah, jadi itu. Nah, karena itu kalau tidak dalam rangka untuk membantah, karena tidak punya kapasitas untuk membantah, maka semua kebatilan itu tidak boleh dilihat, tidak boleh diungkap, dibicarakan. Kenapa? Semakin kelihatan tidak ditolak, semakin dibicarakan tidak ditolak, itu semakin menyebarkan syubhat baik untuk dirinya maupun untuk yang lain, gitu. Dan itu betul, gitu. Di dalam segala bab, termasuk di dalam kehidupan yang sangat menghinakan, gitu. Ketika di salah satu lingkungan banyak orang membicarakan tentang perzinahan, tidak dalam rangka ditolak. Oh, kalau di sana itu dulu ada komunitas di salah satu masyarakat yang masyarakat yang jelek, berusaha didatangi untuk didakwai, tapi pembicaraan sana itu, kalau di sana itu
tempatnya lokalisasi, dan di sana itu ada yang hotel itu jam-jaman, ada orang bicara gitu, membicarakan seperti itu, anak-anak yang tidak tahu jadi muncul pikiran. Kenapa? Karena membicarakan tidak dalam rangka dihapus atau disebarkan. Karena itu segala kebatilan tidak boleh dilihat, tidak boleh dibicarakan kecuali dalam rangka untuk dihapus atau ditolak. Nah, jadi itu. Nah, karena itu jangan sampai melihat, jangan sampai membicarakan kebatilan kecuali dalam rangka untuk menghapus kebatilan itu. Nah, termasuk perdukunan di HP, siapa yang bisa menolak? Nah, itu. Nah, kalau gitu channel yang kayak gitu nggak boleh dibuka, dan yang membantah pun begitu tahu tidak di channel itu tapi disebarkan di grup bahwa termasuk kesyirikan, termasuk kekufuran, termasuk kebatilan adalah perdukunan dengan segala macam bentuknya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.